Untuk kalian yang masih belum memulai jualan, ini adalah momen yang paling pas video ini gua upload. Karena video ini tentang ide jualan menjelang puasa dan lebaran. Karena ini momentum yang pas, mohon simak video ini sampai selesai. Hai Juragan, pasti kalian yang nonton video ini kemungkinan belum mulai jualan atau sudah jualan tapi masih boncos. Penyebab boncos itu banyak. Salah satunya mungkin dari produk, yang kedua adalah momentumnya belum pas. Maka di video ini gua mau kasih ide jualan menjelang puasa dan lebaran. Karena momentum puasa dan lebaran itu produk-produk yang dicari apa aja sih? Nah, ketika Anda sudah menemukan produk yang banyak dicari, maka bersiaplah toko kalian akan laris. Sekali lagi buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, perkenalkan nama gua Sahlan. Di channel ini gua sharing tentang jualan online di marketplace. Jadi buat kalian yang penasaran gua jualan apa aja, tinggal lihat link di deskripsi. Tapi untuk kalian yang udah sering, kita langsung aja eksekusi. Oke Juragan, langsung aja. Yang pertama adalah seperti biasa menjual hijab dan pakaian. Tapi kita ada strateginya loh, tenang. Strategi yang pertama adalah 1 bulan ini jangan ambil untung terlalu tinggi. Kenapa jangan ambil untung terlalu tinggi? Karena tujuan kita panennya pas puasa dan lebaran. Jadi 1 bulan pengen ke puasa, manfaatkan untuk membangun reputasi toko. Ini sangat penting. Dan ingat, tips dari gua adalah jangan terlalu banyak menjual produk yang untung atau jangan terlalu banyak menjual produk yang diiklankan. Fokus saja hanya dengan 3-5 produk. Bangun dari situ. Kenapa? Karena ketika 3-5 produk itu udah banyak ulasan, maka kalian harus bersiap-siap panen di saat puasa dan lebaran. Dan ketika puasa dan lebaran, barulah mulai ambil keuntungan. Lalu yang jadi pertanyaannya, cari suppliernya di mana bang? Masalahnya pakaian itu susah, banyak persaingan. Tenang Juragan, gua akan kasih tahu juga. Untuk supplier, sebisa mungkin yang simple dan mudah adalah cari di marketplace. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan cari supplier yang dua-dua di marketplace laku banget. Misalnya dia di Tokopedia laku, di Shopee laku, itu jangan. Carilah supplier yang di Tokopedia laku tapi di Shopee enggak. Maka kalian harus menjualnya di Shopee. Kalau ingin jual di Tokopedia berarti cari supplier yang jualannya di Shopee laris sekali tapi di Tokopedia enggak. Biar kalian enggak bentrok dengan mereka. Dan sekali lagi nggak usah takut bentrok karena kita main di kata kunci dan judul yang berbeda. Dimana ini selalu gue utarakan dan bisa kalian lihat aja di video-video sebelumnya. Tinggal ditonton. Nah sekarang pasti ada pertanyaan lagi dong. Kalau cari di Tokopedia itu gimana bang? Aduh, banyak alasan nih kalian. Oke, akan gue kasih tahu. Gue pernah kasih tahu juga. Jadi tinggal kalian pergi ke Tokopedia, terus tinggal ketik aja misalnya hijab. Cari selanjutnya. Oke, di sini kan ada muncul produk dan toko. Klik yang toko aja Juragan. Nah, di toko ini terdiri dari berbagai macam toko-toko yang sudah terpercaya, mulai yang dari paling laris sampai yang enggak. Tinggal kalian pilih, sesuaikan dengan mana nih kira-kira. Kalian cek lagi di Shopee apakah dia udah jualan apa belum. Tinggal kalian chat aja setiap toko, bilang, "Hai Kak, aku mau beli tapi dropship. Aku pakai resi otomatis. Apakah bisa?" Chat semua toko, misalnya 20 toko di chat. Masa nggak ada sih 1 atau 2 biji yang balas? Dan gue yakin kok ada yang balas. Dan mereka juga rata-rata butuh dropshipper karena kan mereka pemain besar juga. Ide jualan yang kedua adalah menjual produk-produk kebutuhan untuk puasa dan lebaran. Tapi kan untungnya dikit bang, kata siapa? Kalau untungnya 10-15% kan juga udah lumayan. Cari suppliernya di mana bang? Cari di dekat rumah kalian, kan biasanya tuh ada agen-agen. Ambil produk dari mereka, jual kembali di
marketplace, Shopee ataupun Tokopedia. Atau kalian bisa cari frozen food di dekat rumah kalian tuh pasti ada agen yang jualan makanan beku. Jual lagi di marketplace. Kalian beli dulu, coba lihat amati produknya, cari produk yang sejenis di Shopee ataupun Tokopedia. Lalu kalau bagus, kalian bisa foto produk kalian sendiri plus dengan videonya. Terus kalian cek harga di pasaran berapa, terus kalau beli di dia langsung berapa, kalau beli banyak di dia berapa. Jadi untungnya yang kalian dapatkan, misalnya jual eceran lagi itu kan bisa lebih tinggi, lebih besar. Jadi kayak gitu. Yang jadi pertanyaannya adalah, emang ada yang beli bang? Frozen food, kebutuhan pokok, kayak mie, Indomie, kayak gitulah. Emang ada yang beli bang di marketplace? Halo juragan. Karena puasa ini hampir mirip dengan puasa kemarin yang situasinya ya masih corona juga. Corona nggak hilang-hilang kan. Nah, jadi manfaatkan situasi yang pernah terjadi sebelumnya yang kalian belum lakukan dan orang lain sudah lakukan. Berjualan frozen food menjelang puasa dan lebaran itu permintaannya sangat tinggi lah. Ini berdasarkan pengalaman gua. Jadi gue sharing aja ke lu. Ide jualan yang ketiga adalah menjual masakan kalian sendiri. Buat kalian nih, emak-emak atau punya emak yang jago masak, manfaatkanlah. Misalnya seperti bikin kue lebaran atau makanan-makanan kering untuk buka puasa atau buat sahur kayak dendeng, rendang. Itu adalah produk yang biasanya laris puncaknya itu menjelang puasa dan lebaran. Tapi kalian harus bangun toko itu mulai dari sekarang. Biar toko kalian punya reputasinya. Biar dapat reputasinya gampang, kalian jual dulu tuh di Instagram ataupun Facebook. Lalu arahkan pembeli kalian, minta ulasan. Nah, dari situ kalian mulai iklankan pelan-pelan. Sekarang ambil untungnya dikit-dikit aja. Nanti kalau udah mau lebaran atau puasa, kalian bakal ambil untungnya harus yang lumayan lah. Biar untungnya atau cuannya makin besar gitu. Dan jangan lupa senjata pamungkas adalah hampers atau bingkisan menjelang lebaran. Itu harus kalian persiapkan juga tuh. Itu biasanya cuannya lumayan besar. Atau ya kue lebaran diselingin dengan kurma. Kurma banyak yang cari loh. Itu biasanya mereka untuk ngasih THR ke pegawai-pegawainya atau THR ke keluarganya. Jadi buat kayak gitu juga paketan untuk bingkisan lebaran atau THR. Yang keempat adalah menjual produk-produk dari Jakmall yang disesuaikan dengan kondisi lebaran ataupun menjelang puasa. Biasanya Jakmall akan update produk-produk yang mereka sesuaikan dengan kondisi pada bulan tersebut, pada bulan tertentu. Misalnya ingin menjelang puasa. Nah, nanti di sini akan ada produk-produk yang sesuai dengan bulan puasa. Entah apa itu, pasti ada kejutan sendiri dari Jakmall. Biasanya Jakmall sih seperti itu. Jadi, tapi sebelum menjerumus atau ke sana, kalian bisa jualan produk-produk yang masih berhubungan dengan Jakmall. Atau kalian cari sendiri kira-kira produk apa yang bakal dibutuhkan saat bulan puasa. Misalnya alarm atau bel atau alat-alat kesehatan mungkin. Nah, jadi itu kalian harus pikirkan. Bangun toko mulai sekarang agar nanti 1-2 bulan bisa kalian nikmati atau istilahnya panen. Jadi kayak gitu aja juragan. Semoga 4 ide jualan ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa nambah wawasan, bisa pikiran kalian terbuka gitu loh. Kalau jualan di marketplace itu ternyata banyak idenya dan mudah. Tinggal gimana kemauan kalian masing-masing dalam membuat toko serius atau enggak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dan buat kalian yang pengen bahas tentang apa, tinggal komen aja di kolom komentar. Terima kasih banyak juragan.